Gue tuh nada lu gue kayak indem pesan. Hai guys. Jatuhnya kayak lu timus. Ini sebenarnya Bang Jali nggak sih? Iya. Bang Jali versi puasa. Ini gue suka. Sumpah gue suka. Enak kan? Karena empuk dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang campur ya guys, bukan daging murni. Hao, Dajahao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini sebenarnya Bang Jali nggak sih? Iya. Bang Jali versi puasa. Iya, belum versi Ramadan guys. Jadi kita pertama kali lagi Bang Jali setelah Lama-lama kita pernah bikin Bang Jali. Dan mulai lagi di bulan puasa. Kan Sate Taichan itu rata-rata di Jakarta bukanya malam hari. Iya. Jadi ya bertepatan dengan Ramadan kita syutingnya malam. Jadi sekalian guys. Sekalian guys. Jadi ini kita udah pesan. Jadi kita udah pesan ada 2000 tusuk sate aja. Lu percaya ya gue makan Sate Taichan? Ngonten sama kalian dong. Demi Osi. Pernah kan kita ada apa yang menurut Taichan itu udah sama ini. Satu lagi sama di Lampung. Punya gua. Iya, Bang Acit. Ini Bang Acit. Jadi memang pada saat itu gua buka Bang Acit di Lampung, ini lagi viral banget di Jakarta. Di Lampung itu baru beberapa Taichan doang, satu Taichan doang kalau nggak salah. Tapi terus berhubung adek gua namanya Acit. Nah, baru mau. Gak ada salahnya dong ngomongkan namanya Bang Acit. Jadi kita langsung aja ya guys ya sambil makan ya guys ya. Jadi ini kita belinya berapa tusuk? 90 tusuk. Banyak dah guys. Gue bilang nih, Bang, tolong di plating sate sebanyak ini gitu. Jadi tadi tuh diginin dulu, dites, ada dipakein alas tadi ya. Soalnya kan masih mentah tuh. Boleh nggak gue makan? Boleh. Pas mentah dicoba dulu. Oh sekian nih bang, tapi nggak tahu itu berapa. Pokoknya gue bayar 200.000 lah. Makan ya guys. Tapi enak banget ya. Gue tuh termasuk orang yang suka banget sama lontong. Jadi gue bisa makan lontong sama sambal Taichan gini doang. Enak banget. Lu tahu tadi di sana ada 3 banggangan, coy, banyak banget. Emang? Aja ya orang. Bim mau makan Bima. Nih Bim. Lihat Bim. Ini gue suka. Sumpah gue suka. Enak kan? Karena empuk dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini yang campur ya guys, bukan daging murni. Kalau kulit murni ada nggak? Kulit doang. Mungkin ada ya. Asinnya enak kali ya. Ini kalau kurang asin ditambahin pinggiran tuh. Ada kaldu jamur. Menurut gue udah asin. Mantap guys. Gue ini enak banget. Insya Allah guys, ayo Bima makan Bima. Iya, ini harus dilestarikan guys makanan ini tuh. Iya sumpah deh. Dulu kan awal-awal viralnya Taichan di Jakarta tuh kan Ada bule ya? yang Jepang itu kan. Kenapa bule? Yang dia nggak mau pakai bumbu. Jadi Kamu tadi sate apa? ayam. Kan ayam basic kan. Sate Madura gitu. Mungkin ya. Mungkin. Kan kita pernah bacain tuh sejarah sate Taichan. Sorry. Jadi katanya ada WNA, dia mau makan sate nggak pakai bumbu, terus makannya jadinya cuma pakai sambal, terus enak. Jadilah Taichan. Kan namanya kan agak-agak Jepang ya, Taichan. Tapi kan punya usut ya sebenarnya ceritanya kan kita nggak tahu ya. Iya betul. Dulu tuh pas gue SMA, gue nongkrongnya di Senayan itu di Asaf, anjay. Dulu tuh Asaf lu ya? Asaf. Asaf itu apa? Asia Afrika. Oh enggak. Nah dulu tuh masih bebas. Di Asia Afrika itu masih bebas. Bebas ya? Jadi di pinggiran jalan itu masih parkir warung-warung buat nongkrong. Warung-warungnya juga mobil-mobilan Gue pernah makan Taichan. Kayak bener di depan GBK dah, nggak kayak gini. Gimana ya, Dulu di situ. Dulu. Jadi kalau kalian punya langganan Taichan apa gitu? Komen dong, pengen tahu. Jujur aku suka banget kulitnya guys. Terus nyarinya susah Dut. Nyari susah. Misalnya ada yang langganannya Baratna gitu ya. Susah lagi nyari Baratna itu di mana dia bukanya setelah pindah gitu. Karena random aja gitu. Kalau dulu kan makan Taichan ngemper ya. Emang berevolusi guys. Pertama ngemper, kedua pakai kursi yang pendek dingklik, tau nggak? Terus akhirnya pakai kayak gini. Pernah banget lagi gue pas masa-masa COVID makan Taichan terus diusir Satpol PP. Iya. Gak boleh nongkrong ya? Satpol PP polisi ya lupa. Sejujurnya masa paling suram gue ngerasa hidup gue tuh di zaman awal-awal COVID. Pandemi. Gila kayak gak ada harapan banget. Ya gak sih? Ada harapan gimana? Ya kan waktu itu kan tahun 2020 Maret ya.
2020 Juni, Juli gitu kan udah lockdown kan. Gue kayak takut sendiri gitu nih ke depannya kita kayak gimana coy. Gak bisa ngapa-ngapain. Usaha banyak yang tutup. Tapi akhirnya kita setelah 3 tahun berjuang kita akhirnya kembali lagi. Iya benar. Ke new normal. Bener new normal sampai di mana ya bener-bener new. Belanja online new banget anjir. Asli gue belanjanya gara-gara pandemi loh. Iyalah, bener-bener kayaknya nggak terlalu ya. Dulu ke mall nggak sih? Iya, dulu ke mall, dikit-dikit ke mall, dikit carinya mall. Sekarang tuh bener-bener kalau mau beli sesuatu ya lihat reviewan orang aja. Gitu guys. Pakai QR. Asli. Sebelum pandemi kan QR nggak kenceng kan? Asal lo tahu gue ke pasar tuh udah nggak bawa cash. Iya. Udah pakai QRIS aja lah. Gue lihat lo berhenti lo. Maksudnya apa ya? Tenang, kalau kita kenyang pun ini kan bisa Bungkus. Iya. dibungkus karena dia tidak nyatu dengan Bumbunya. bumbu atau sambal ini. Betul. Kalian pernah sih punya temen yang muka 2? Astagfirullahaladzim. Pernah lah pasti. Nggak, ini pertanyaan ini aja. Kalian pernah nggak punya temen yang muka 2? Pengalaman apa yang kalian ngerasa dia muka 2? Yang berhubungan langsung sama gue. Yang akhirnya lo tahu dia muka 2. Pernah lah. Oh pernah Bim? Gak mau diceritain pernahnya gimana? Enggak. Biar kepo aja ya. Gue juga pernah. Oh pernah? Tapi gue juga nggak mau ceritain. Gue lagi nyari, jadi gue lagi inget-inget yang mana yang bisa gue ceritain ya. Tapi gue sekarang di tahap kan semakin dewasa circle kita semakin kecil ya. Semakin mengkerucut. Ya. Jadi kayak bodo amat ya? Ya dan kalau misalkan ada orang baru yang udah mulai so asik ke gue, ya gue tetap so asik, maksudnya gue tetap asikin gitu loh. Tapi gue cukup udah gue nggak mau terlalu deket gitu loh, ngebatasin. Gitu. Karena kadang kan ada kita udah so asik, kayaknya lo sefrekuensi banget nih sama gue, terus jadi deket banget gitu, gue nggak mau. Gue sekarang benar-benar membatasi banget. Karena kita ya gimana guys ya. Tapi kalau gue lebih kayak kenyang. Jangan gue tonjok lo ya. Mungkin karena bener kata lo, kita semakin dewasa, circle-nya kan makin kecil. Tapi somehow gue ngerasa karena circle-nya semakin kecil, begitu ketemu orang baru, ngerasa cepet banget sefrekuensi. Ya, ngerti nggak maksud gue kayak? Ngerti. Dan terlalu cepat menjudge orang, ih lu baik banget, Bener. lo asik banget. Bener. Kayaknya lo sama gue cocok banget kalau berteman gitu loh. Bener. Tapi ternyata, tapi itu nggak menutup nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ternyata dia tiba-tiba nanti di tengah jalan, ih kok dia kayak gini sama gue. Dan itu gue nggak pakai pikir panjang, gue langsung bye gitu, ngerti nggak? Ngerti. Tapi gue tetap membuka pertemanan baru, ngerti nggak sih? Karena kan kita makhluk sosial butuh teman ya. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba di tengah jalan, kok kayak gitu, gue nggak nyangka dia kayak gitu, langsung bayinya juga nggak pakai mikir, karena kan baru kenal juga gitu. Kalau gue ngerasanya tuh semakin tua berteman tuh semakin urusan bisnis, bukan urusan bisnis usaha bukan ya? Wah anjing sama. Nggak, maksudnya Ada maunya doang. iya misalnya nih ketemu orang baru, kebanyakan ya Oh karena urusan bisnis. bukan urusan bisnis usaha, maksud gua simbiosis lah. Simbiosis. Kayak misalnya gua bermanfaat buat lu juga harus bermanfaat sama gua. Itu teman-teman yang baru gua temuin ketika gua makin dewasa gitu. Tapi kalau misalnya ke teman kuliah, ke sahabat kuliah gua, sahabat SMA gua, ibaratnya gua bermanfaat buat lu nggak ada feedbacknya ke gua juga, gua masih berteman gitu. Ya. Istilah gini ya, kita mau nongkrong nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa. Iya. Sama teman lama ya nggak sih? Betul. Tapi kalau iya sih bingung, karena sama teman baru itu ketemunya emang pasti di jalur-jalur kayak bisnis atau di jalur-jalur apa gitu loh, paham nggak? Iya. Kayak kita sama Dea, kayak kita sama tim Andaliman, awalnya kan pasti karena bisnis. Gua tuh temen tertua di saat gua punya teman baru itu kalian. Ya, gue juga lagi lu. Gimana? Temen tertua. Temen yang dapatnya di usia gua paling tua ya kalian. Ya dan masih stay. Gue juga. Nah, Gue juga lu doang. Iya, Doang deh kayaknya. Ya benar. Abis itu gua masih bersahabat sama teman kuliah gua. Gue ada teman baru pas gue udah umurnya udah segini. Tapi jadi suami gue. Oh, Ya. Kalau boleh tahu umur segini tuh berapa ibu? Aduh, jangan disebutkan ya guys ya. Umur segini lah intinya. Karena Anjay, apa? Lu dari tadi gue liat lu ngambil sate nggak jadi-jadi. udah, lo tau gue kenyang gara-gara apa? Dagingnya anjir. Oh iya, daging. ini dada ya tebal. Kalau aku tipe suka Taichan itu dagingnya daging paha.
Kayak bukan Taichan doang deh, semuanya deh. Oh, iya. Lebih suka paha. Next kita cobain Taichan Buratna atau kalian punya Oh, favorit? Buratna itu juga eksis. Wah, Gimana sangat pedes dong? banget di sana, di yang rel tadi. Cuma kan karena biar otentik. Ini juga Hah? candaan juga. Kita karena mau mencoba Taichan yang pertama di konten ini, jadi harus otentik Ocit gitu ya. Paling otentik tuh Ocit. Iya, dia kan? Terkenal lah. Jadi siapa sih Bukan yang nggak otentik tahu? sih ya, terkenal. Siapa sih yang nggak tahu Bang Ocit gitu ya? Ya sih gue yang jarang makan Taichan, gue tahu Bang Ocit. Ya. Lu kenal sama Bang Ocit? Baru kenalan tadi. Kayak dulu tuh, kalau misalnya sederet, yang paling ngebul dia. Tapi bayangin 3 panggangannya. Gua tuh dari tadi lagi nginget siapa teman gua yang ketemunya setelah kalian dan nggak jadi sahabat deket aja. Siapa ya? Teman-teman motor. Gue juga, Kan ada beberapa teman-teman motor kayak kenalnya tuh ya pas udah gede-gede lagi-lagi kan tuh maksud gua bisnis di sini tuh ya itu tadi. Kalau bisnis kan konsepnya kan sama-sama menguntungkan kan. Di hobi motor ini buat kesenangan kita. Enggak deh, setelah gue pikir-pikir, gue banyak anjir temen yang gue kenal setelah gede. Pas lo ngomong temen-temen motor, Mobil. anak-anak mobil, pacar-pacarnya temenan sama gue, Edlin. Iya. Terus dari Edlin gue ketemu Dwina. Dan itu kan termasuk temen deket. Iya Iya nggak sih? Kalau gue udah nggak ada, udah habis. Bila. Kalau udah habis. Lo tau gak karena apa, Dut? Karena gue membuka hobi baru. Bener. Jadi akhirnya gue ketemu sama orang-orang baru. Mungkin sekarang kalau lo ikut diving kayak mamanya Moana, lo bisa temenan sama mamanya Moana. Iya, siapa tahu ya. Mohon Iya. coba. Lo nggak tahu Mama Moana siapa? Gue nggak tahu. Wah, nggak punya TV lo, Oh, artis. Lo nggak punya YouTube. nggak punya YouTube lo. YouTuber. Iya, tebak-tebakan siapa? Moana. Ya, Mamanya Moana. ya, Berarti anaknya namanya Moana. ya. Demi apa Bim lo nggak tahu beneran? Biar- Ini biar- pura-pura biar. nggak tahu. Biarin Iya, dia mau nebak. Demi apa? Wah hebat lo nggak tahu. Kalau namanya gue tahu pasti. Iya, lo tahu nama emaknya. Moana. Iya. Atta Lintar. Anaknya Atta. Itu Amina namanya. Oh iya, Amina. Ini Moana. Mana? Terkenal YouTuber ya? Terkenal. Terkenal banget Bim. Terkenal banget. Wah, langsung bisa ketebak nih kalau terkenal banget. Gak tahu Bim. Hebat lo Itu nggak bisa. tahu. Nah. Moana. Mana namanya? Namanya. Kalau mamanya Gempi, tahu? Oh tahu. Bangkel Bim. Dia kayak masih sama Baba Gading juga, kayak masih kompak. Tapi iya, gue seneng banget ngeliatnya. Karena Gue seneng jujur Li. karena gini. kalau- Maksudnya seneng dengan hal positif yang itu ya. Iya. Ya, tapi menurut gue nggak menutup kemungkinan ya beberapa tahun lagi dia bisa balik loh. Ya nggak sih? Ini gue aja ya. Soalnya mereka kan masih harmonis banget ya. Karena menurut gue mereka udah sama-sama introspeksi diri. Bukan Apa yang yang- mamanya Gempi punya pacar baru ya? Oh, gue nggak tahu. Demi apa Bim? Oh punya pacar baru. Siapa lagi namanya? Bukan tahu. yang kemarin udah putus ya? Waduh, Oh, nggak tahu gue dah. nggak ngikutin berarti guys. Tapi kita doakan saja yang terbaik lah. Tapi kalau mereka ngeliat mereka liburan tuh, ya Allah, gemes banget Iya. ya. Aduh, apa pacaran gak cemburu ya? Ya gimana? Tapi kayak itu, Untuk Selebgram. bagian anaknya. R dan O Kenapa tuh? kan sering ketemu bareng buat anak. Tapi kan mereka nggak sampai liburan. Iya. Iya. Tapi jujur deh ya, berat banget kalau kondisinya nih. Padahal di sensor ya namanya. Ya. Misal udah bisa, udah ada anak, yang masing-masing udah punya pacar baru. Pacar barunya ini langka banget yang benar-benar bisa nerima dengan tulus. Kalau ya anaknya ini orang tuanya mereka berdua. Paham nggak sih? Paham. Orang tua aslinya ya ngawal ini. Itu hanya orang-orang terpilih guys yang bisa. Soalnya ada kejadian, Apa tuh, Pak? udah bisa, kakaknya udah bisa, punya anak satu, menikah lagi lah dengan laki-laki lain. Jadi sering kayak pergi bertiga nih, ex suami dan ex istri dengan anaknya bertiga, kayak kemana-mana bertiga. Akhirnya nggak kuat si Istri barunya. suami barunya. Ya karena gimana ya, maksudnya Mau gimana mantan suami? mau gimana pun juga kalau misalnya alasannya anak ya, anak itu punya bapaknya ini, ibunya ini, Iya. gitu kan. Akhirnya pisah lagi. Akhirnya bisa lagi. Sedih. Ya makanya kayak nggak banyak orang yang Nggak bisa. Legowo. legowo dengan tulus, bener-bener kayak ini yang tinggal bareng sama gua nih ya bapaknya bukan gua gitu. Paham. Iya kan? Makanya salut gua sama yang kuat-kuat gitu. Iya, gue Iya, juga gua salut. juga salut. Pasangan selebriti yang menurut gue sangat disayangkan pisah adalah lebih kayak kenapa sih lo harus pisah gitu. N dan D. Tahu gua. Siapa lagi anjir? Bima yang Yang pakai hijaban. Oh, emang udah bukan ada di. Udah Bim, Bima. kayaknya nggak punya TV deh Bim di rumah. Nggak pernah nonton YouTube lo ya? Lo tau gak sih sampai si N, iya sampai si N itu Bim menjaga banget
pas mau diajak terus dia begini sama suaminya. Lu bayang, gue sedih banget nontonnya. Soalnya gue ngeliat postingannya nggak lama-lama ini kok. Dek nge-support N kan. Foto bareng lagi ngapain ya? Iya emang, tapi mereka, makanya gue sangat sayangkan karena mereka saling support gitu, Bim. Terus kayak kenapa kalian bisa? Nah, komen-komennya dari teman-teman selebnya itu adem gitu-gitu. Jadi gue pikir nggak jadi nih gitu. Udah. Sampai kayak yang itu gue bilang gue sedih banget nonton video waktu si N nonton si D ngapain gitu, olahraga gitu kalau nggak salah atau ngapa. Terus sama si D mau ditos atau mau apa gitu. Terus dia gini si N-nya. Karena kan mereka udah bukan muhrim. Maksud gue adalah salutnya gue sama N. Iya, sedihnya adalah itu orang yang kalian lihat apa yang dia ketemuin tiap hari, tidur bareng, tinggal bareng. Terus tiba-tiba kalian sampai ada tembok tinggi lagi, ngerti nggak lo? Ngerti. Sedih banget anjir. Terus gue ngeliat postingan ini masih saling support satu sama lain. Udah gak sih, gak usah begitu. Tapi gue setuju sih sama gue bela N ya. Gue juga. Kalau di tim-timin gue tim N ya. Oh gue juga kalau di tim-timin gue tim N. Sama gue juga. Dan sangat-sangat keren, tidak banyak perempuan bisa menutupi aib suaminya. Mantan suaminya. Betul. Iya, nggak kayak si banyak dah semua orang. Tapi gini Bim, gue juga sebagai ini loh. Tapi gue ya Bim, gue nggak tahu nih. Gue kalau amit-amit di posisi itu, gue nggak tahu gue bisa tahan apa enggak untuk nggak berkoar-koar nih. Karena rasa sakit itu bro, ngerti gak sih? Ngerti. Gue juga nggak tahu. Iya, kayak lu disakitin sebegitunya. Cuma nih minusnya adalah menurut gue kalau misalnya kita koar-koar di sosial media. Tapi gue bilang gue nggak bilang kalau gue nggak akan kayak gitu ya, ngerti nggak lo? Kalau gue di posisi itu amit-amit ya. Gak tau gue bisa tahan apa enggak. Iya, minusnya adalah itu jejak digital. Anaknya akan tahu kelakuan bapaknya. Betul, setuju. Dan teman-teman anaknya akan tahu kelakuan bapaknya. Betul, kalau setuju. maksud gue. Betul, setuju. Tapi tetap aja gue kalau diambil-ambil di posisi itu gue juga bingung, ngerti nggak lo? Soalnya pasti rasa sakit itu menggebu-gebu. Kayak anjir, lu tega banget sama gue, semua orang harus tahu lu tega sama gue gitu, ngerti sih? Bener tapi. Iya kan? Itu sama halnya sama gue pernah lihat konten apa ya, pokoknya ada ibu-ibu bikin konten di sosmed. Kayak ibu-ibu dia ngomong kayak gini, kata orang kalau kita lahiran terus skin to skin sama bayi kita bakalan bonding sama bayi kita. Tapi gue udah jalan 8 bulan enggak bonding sama bayi gue. Demi Allah. Terus sakitnya lagi, mungkin itu karena ini ya, depresi kali ya. Iya. Sakitnya lagi adalah gue pas buka komennya, semua komennya kayak gitu semua. Sama gue juga nih udah 4 bulan gue nggak ada ngerasa bonding sama bayi gue, nggak ada rasa sayang itu. Maksud gue gini loh, dia di situ duit bikin konten pakai muka dia, ngerti nggak? Suatu saat anaknya gede kalau lihat bener sedih banget. Gila, gue dulu nggak dianggap kayak gitu. Iya bener sedih banget. Gue pas buka komen anjir. Itulah mungkin itu depresi ya. Kadang kan orang depresi nggak sadar ya. Jadi kita nggak bisa nyalain si ibunya juga ya. Iya, cuma sangat disayangkan kalau anak yang udah gede terus nonton konten itu. Dan gue ngeliat komenannya kok kayak, iya sama nih gue udah 11 bulan nggak ada tuh gue sayang banget ke anak gue, ya biasa-biasa aja. Harusnya kayak gitu, nggak usah dikontenin ya. Iya, sakit banget. Kalau misalnya kenyataannya bener pun gitu ya udah gitu loh. Iya. Lo dan Tuhan lo aja yang tahu. Jejak digital ngeri sih. Betul. Anak gue juga nonton, ini mamah nih dulu kayak gini. Siapa tahu nanti anak lo sukses anjir, terus ya lo kan nggak ada bonding nih sama gue gitu. Gimana? Intinya guys. Makanya gue nggak tahu gue sekuat apa mentalnya si A, anaknya si A. Anaknya si A siapa lagi? Iya lagi. Hah? Iya. Gak baru pikir dah. Gue juga mikir posisi udah lu, dewasa lagi. Posisi lu jadi A juga. Ya nggak usah deh, anaknya si A, anaknya si G. Iya. Dia siapa lagi? Cuman anaknya G kan masih kecil. Ntar pas udah gede anjir ngelihat. Nah, yang sekarang ini nih. Ya yang sudah gede. Paling gini sih kalau menurut gue dari si bapaknya, ya menjelaskan secara pasti ada omongan dari bapaknya juga, karena nggak mungkin anaknya nggak tahu anjir. Ya, jadi lebih kayak ke ini Ramadan. Lebih kayak ke bapaknya minta maaf ke anaknya, pasti ada terjadi. Soalnya kenapa gue salut sih sama kekuatan mental anaknya si A ini. Karena anaknya tuh yang gue tahu sayang banget ke bapaknya. Sayang banget, support banget, bager lah gitu anaknya. Iya. Anaknya tuh bager kayak anak. Nah, gue pernah ketemu aslinya. Oh iya. Tadi kan tadi ada obrolan yang di-cut guys, bahas-bahas tentang fans. Tapi gue mau ngomong sama kalian. Ada nggak sosok yang kalian fansin, gemari. Tapi begitu kalian ketemu, akhirnya kalian jadi biasa aja. Sekarang? Iya.
Oh sekarang ya? Ada. Ya dari dulu atau sekarang lah. Ya, intinya dulu kan gue yang- ngefans banget Iya, paham. sama Ya nggak usah disebut. Ini orang terus dia ngomong Termasuk- kalau ketemu gue biasa aja sih. Lo ntar dibahas di Anjir. Nggak, kalau dulu gue ngefans banget. Kalau sekarang mungkin karena gue sudah dewasa, Jadi kayak kayak ya udah gitu, sudah saja. tapi masih inget memori-memorinya. Masih ingat. Tapi sekarang tuh gue lagi ngefans banget sama Dikta. Oh. Gak tahu, dia lucu, suaranya bagus. dia lucu. Dia lucu. Terus dia ini gak usah kayak orang Indonesia. Dua, ayo kalian berdua anjir gue udah banyak banget. Gue udah banyak banget, ini baru banget. Anjir. Terus Dikta. Dikta, iya pokoknya dia orangnya ternyata kocak juga. Iya. Udah ketemu langsung tapi? Enggak, belum. Lagi gimana cari lu biasa aja? Maksudnya gimana nih? Enggak, dia lagi cerita. Gue lagi ngefans, lagi suka. Tapi kan belum ketemu jadi belum tahu. Iya, Dia lagi nggak cerita tahu. kalau dia lagi ngefans. Kalau gue ngefansnya masih Siapa? Pas udah ketemu masih. Enggak, tapi belum pernah ketemu. Siapa? Lu kan pernah ngefans sama Iya. Males gue bahasnya. tapi lu pernah ngefans sama dia. Pernah. Terus lu ketemu lu biasa aja kan? Biasa aja karena jaraknya tuh udah jauh gitu. Hah? Misalnya dulu Dari gue ngefans sama ketemu. Iya. Oh, paham. Misalnya gue dulu ngefans banget sama dia nih. Udah sampai akhirnya itu pudar. Anjay. Malah ketemu. Ku rasakan budak dalam. Malah ketemu. Jadi pas ketemu ya udah. Oh, paham. Nah kalau sekarang gue tetap masih ngefans. Sama? Cluenya itu dia kalau bikin story suaranya adem. Tahu. Indah nada puspita. Yoi. Indah nada puspita. Tapi gue sebagai perempuan, Lu juga gue ngefans? ngefans sama dia. Iya sih, nontonnya adem ya? Iya, Coba kita nontonnya nada. adem. Terus gue Coba tuh nada lu diubah kayak Indah puspita. Hai guys. Gak tau aja kayak lu tidur. Lemes. Lemes banget. Tapi sumpah kadang Pengen punya cara ngomong gitu. tapi Bi. sumpah gue kan ngikutin dia banget ya dari zaman dulu. Anjay, dari zaman dia hijab traveler ya kan, dia pernah kayak gitu kan. Host kan dia? Iya, host. Dulu ya. Terus gue ngikutin perjalanan dia sampai dia akhirnya sekarang punya brand, dan gue kayak gue pun sering beli brandnya dia karena emang bagus menurut gue. Terus kayak bangga aja gitu loh. Padahal gue orang lain ya, gue ngeliatnya tuh kayak sampai dia sekarang udah gede banget gitu loh, kayak hebat. Udah gitu dia sekarang kan single mom juga. Dan Keren. iya. Tipe-tipe orang yang ini ya, fighter. Fighter. Iya, Fighter. betul. Iya. Salut. Salut. Terus kayak apa namanya, dia sekarang kalau kemana-mana dia sama mamanya. Gemas, sangat Itu dia mempersatukan kunci. orang tua. Nah, kunci kesuksesan Pokoknya dia ada syuting atau apa, misalnya keluar negeri atau apa sih dia bawa mamanya. Paham. Tapi gue cukup iri sama orang-orang yang deket banget sama mama atau papanya. Tapi gue deket banget sama nyokap gue. Kayak misalnya kayak Jessica Jen. Tahu nggak Jessica Jen? Tahu. Iya. Di antara bapaknya. Kayak Tahu. paham kan lo? Tahu, paham. Iri banget. Kalau gue kemana-mana bawa sama gue ngeri gue. Didakwah. Didakwahin. Nggak mungkin karena lo laki-laki, Bin. Berarti harusnya Bima deket apa? Enggak, maksudnya kalau cewek kan lebih Oh, dekat emang- ke orang tua. Oh, lebih Iya manja nggak sih? Iya, Cewek lebih juga, manja. Dan juga orang tua tuh lebih Iya, benar. lebih apa namanya ya? Lebih Menjaga. anaknya. Karena gue belum punya anak cewek aja, Agung tuh udah berandai-andai. Tapi kalau punya anak cewek, udah berandai-andai gitu loh. Kebayang kan? Paham. Gimana kalau gue beneran punya anak cewek? Kalau anak cowok tuh istilahnya gitu, lo nakal, lo anak cowok. Iya, Lo harus benar. nakal. Iya, Ngerti benar. gak sih? Pokoknya aku cuma bilang, pokoknya nanti kalau misalkan anak gue udah gede, kalau mau bandel ya bandel dalam areanya Iya, lah. paham, Yang paham. penting jangan ngambilin anak orang, jangan Iya, iya, narkoba iya. gitu. Ini gitu, maksudnya bandel ya wajar aja Bajel gitu. sewajarnya aja Ya gitu. karena nggak mungkin ABG tuh nggak bandel, nggak mungkin banget. Iya, bener banget. Kecuali ABG tua. Ya, ABG tua. Na. ya Arvel aja pasti sekarang udah berandai-andai kelak nanti Iya. si Dinda gede kan kayak gimana memperlakukannya gitu. Panik say. Tapi gue percaya orang itu berubah. Iya, gue percaya. Apalagi statement yang lo udah nakal, mendingan gue ketemu sama cowok yang udah capek nakalnya daripada cowok yang belum pernah nakal. Paham Betul. nggak maksud Betul, gue? tahu. Karena manusia itu ada sifat penasaran. Iya, Apalagi kalau kalian temenin dari nol terus cowoknya nggak pernah nakal. Aduh. Pas punya duit, aduh. Langsung lah mencoba hal ini, hal itu. Sumpah itu kan kejadian. Terus Dikasih rezeki. iya, dikasih rezeki. Brah, tuh nikah. Belum pernah nakal. Bener, Iya. harta tahta wanita itu adalah real cuy. Iya, valid. Cuma gue nggak tahu Bim, ada nggak kasus di mana orang yang udah pernah bandel terus nikah, terus dia udah bilang dia udah capek bandel, tapi suatu saat dia kayak kangen lagi. Kalau menurut gue, ini pandangan gue ya. Kalau menurut gue, mungkin di satu sisi mungkin orang ini udah capek bandel, udah nggak mau bandel nih. Tiba-tiba ada lingkungan yang bikin dia jadi kayak
Lu kangen apa kayak gini? Kadang kan kitanya udah nggak bandel nih, tapi ada yang goda. Iya benar. Jadi sebenarnya bukan salah di orang ini doang, tapi ternyata penggodanya itu Lingkungannya. Jadi gitu guys. Karena itu dia, makanya ada istilah kalau kalian main sama sampah, kalian bakalan bau sampah. betul, betul nggak? banget, betul. Kalau di lingkungan temen gue belum pernah nemuin yang kayak gitu. Oh iya. Yang dulunya bandel, udah berumah tangga, jadi kangen bandel lagi, belum. Tapi gue beneran ada, Bim. Gue tahu satu lingkungan, satu circle di mana semuanya udah pada married, semuanya bandel. Bandelnya gimana tuh? Menganggap bahwa selingkuh itu normal. Oh, Malah mereka bangga-banggaan gitu loh, ngerti gak lo? selingkuhnya siapa? Karena pamer-pameran sama satu circle mereka. Ngapain aja sama selingkuhan? Iya, kayak kemarin gue tidur sama selingkuh gue, bini gue mana tahu, tapi kayak bangga-banggaan gitu. Ngerti. Dan gue kayak anjir, itu sampai satu circle itu ada satu teman gue yang dimana dia beneran keluar dari circle itu karena dia ngomong, gue kalau stay di circle itu terus, gue kapan berubahnya? Keluarga gue udah hancur, gue harus balik ke keluarga gue. Bagus. Bagus sadar kan? Nah berarti di circle itu yang lainnya juga ya termasuk telat bandel ya? Ya menurut gue iya sih. Telat bandel apa emang belum berubah? Nah itu gue nggak tahu, soalnya mereka udah om kan, gue juga tidak mengenal mereka lebih dalam lagi. Mungkin pas mudanya butuh pengakuan ya? kagak bandel. Iya, jadinya Ya telat bandel. jadi butuh validasi, butuh pengakuan kayak Ya telat bandel ketemunya orang telat bandel. kelar. Menular itu. Terus pasti nyambungnya sama yang telat bandel juga. Iya. Telat bandel. Terus Nah, kayak merasa mempunyai segalanya, bisa membeli segalanya gitu kan. soalnya bener dah di lingkungan gue tuh nggak ada yang, apa gue lupa kali, tapi seingat gue sih nggak ada yang dulunya bandel banget terus udah nikah. Kan rata-rata teman gue nikah ya, udah nikah, udah punya anak, pada lurus-lurus aja orangnya. Karena Alhamdulillah. teman-teman kita masih pada muda nggak sih? Jadi masih Iya, nggak tahu sih, menikmati rumah tangganya gitu Pas loh. kan ada puber kedua tuh. Itu gue takut banget. Ya Allah, Gue takut banget. Tapi cewek tuh udah berdua nggak sih? Nggak tahu ya gue. Gue juga nggak tahu. Gue nggak tahu. Jadi bersyukurlah kalian kalau misalnya suatu saat kalian diuji sih. Diuji ini, sorry, maksud gue lurusin nih. Diuji dari hal lain, guys. Biasanya itu Oh ujiannya jadi itu gitu ya? enggak, biasanya itu bisa malah mempererat kalian gitu. Oh, Paham mempererat nggak? rumah tangganya. Iya. Iya benar. Tapi diujinya gimana, maksud lo diuji apa misalnya? Ya amit nauzubillah min zalik nih ya. Misalnya dari finansial kah, dari Oh bukan keluarga. dari orang ketiga kan? Bukan. Oh iya, kalau dari Jadi kalau untuk kalian karena kalian tadi takut banget tuh Iya, sama nanti kedua. bubur kedua. Kalau sebelum bubur kedua kalian diuji dengan hal lain, ya legowo aja, ikhlas, Bener, anggap aja, Iya, paham. anggap aja Bener, itu Ujian. ujian untuk mempererat kalian, Betul. untuk menghadapi ntar bubur kedua. Benar. prinsip gue gini Bim, merit ini ya. Selama kita permasalahan rumah tangganya bukan karena orang lain atau orang ketiga, masih akan gue maklumi, gue maafkan dan gue pertahankan. Tapi kalau udah kayak kita bermasalah gara-gara orang ketiga, punten lur, sekalipun punten lur. Masa ketahuan sekali doang kan? Sekali doang. Kan yang gue tahu nih orang-orang di luar sana sekali ketahuan mereka tetap maafin, 2 kali ketahuan tetap maafin karena anak, Iya. memperlakukan anak gitu kan. Sampai akhirnya mungkin si orang ini udah capek atau udah nggak punya duit lagi. Iya. Akhirnya dia kembali ke istri pertama. Mau Berarti lo? istri pertama yang menang kan? Mau digituin? Enggak dong. Nah, ya makanya gue nggak tahu ini, gue Iya kan? nggak tahu. Nah kalau misalkan lu berarti cukup sekali ketahuan, Cukup sekali. Karena sekali doang. Sampai amit-amit ya, kejadian sekali doang masalah cuma gara-gara orang ketiga, kita pisah. Gua nggak mau bertahan. Karena gini, mau segimanapun skalanya tuh, misalnya skala kan ada yang biasa, parah banget gitu. misalkan cuman cecetan atau makan Gimana? bareng. anjir sampai makan bareng ketemu. Iya, nggak usah makan bareng dah, misalnya cecetan gitu gimana? Wah kalau chat-chatan, gue tanya dulu maksud dan tujuannya apa. Oh, Tapi gue tetap aja sih, gue susah percaya Bim kalau Iya misalnya dia sih. bilang enggak, kita cuma sebatas chat-chatan doang kok. Karena menurut gue balik lagi, yang tahu cuma lo sama Allah. Ya benar. iya. Apa yang lo lakuin, gue nggak punya mata-mata di mana-mana anjir. Dan gini, ada nggak kisah di kalian? Menurut gue rata-rata yang gue tahu sekali selingkuh, ada selingkuh kedua, ada selingkuh ketiga, ada selingkuh keempat, ada selingkuh kelima.
Gua dulu pas kuliah. Dulu kuliah gue ganteng guys, maksudnya gitu. Jadi Jangan kan pas kuliah. jangan bilang Jangan kan pas kuliah lo nge-repost semalam aja gue anjir Bim lu dulu ganteng dah. ya 2021. Itu di toko gua kan? Iya, 2021. Beda banget sama sekarang terus tiba-tiba nge-repost lagi yang dia udah kurus banget kan? Dia udah kurus, gue makin tua. Dia juga mukanya udah tua banget tuh. Terus gue ngeliat Bima tuh, buset Bima Udah tuh capek banget. dulu tuh Bima tuh Seger. cerah, seger. Gue juga ngeliat gitu, seger banget gue tahun 2021. Mohon maaf, dulu kan kagak banyak masalahnya Nah, Pak. iya, Itu Pak. Dulu kan masih kayak gini sama duit Iya. Pak. Gajian setir baru. Mau beli Gajian pelek. Mohon maaf Pak, beda. Iya, iya. Iya, gitu tuh ya. Udah. Walaupun mengakui kenapa ya kok mukanya kusem. Mohon maaf nih, lu stres aja lu bengong, begadang, banyak pikiran, Iya benar-benar. Terus merengut. kayak jenggot gue malas ngurus gitu. Iya. Hal-hal sepele. Gitu. Dulu masih rajin perawatan. Ya. Karena jatuh dulu rajin kan. Iya iya. Sekarang nggak ada kepikiran gue. Dulu Mentok-mentok ini 4-pack gue. Ngangkat komedo. Seminggu 2 kali. Gimana tadi lu kuliah? Apa lagi mau? Dulu gua kuliah, ganteng. gua ganteng. Oh iya itu. Lu tau gak selingkuh? Pernah gue dari SMA kuliah tuh gue ini selingkuh mulu. Ya, jadi bagi gue fantasi tuh. Oh. Jadi makanya kenapa ada selingkuh 1, terus selingkuh 2, selingkuh 3. Tapi enggak Lama lagi lo tapi lama udah. tapi mungkin nggak lo akan kembali suatu saat nanti. Amit-amit jangan. Amit-amit gitu. Enggak sih. Enggak ya? Karena kadang kan orang Kalau di mulut sih gue kalau enggak. kalau orang pernah selingkuh kan pasti akan selingkuh lagi Nah, gitu. nah ini relate sama omongan gue yang tadi. Jadi gini, selingkuh 1, 2, 3 itu SMA kuliah ya guys ya. Jangan dibilang sampai sekarang. Terus jangan bilang udah jelek, so ganteng lah. Enggak, emang dulu gue ganteng. Pas SMA mau kuliah. Dulu Bima kurus guys. Terus. Ya jadi benar tuh kenapa ada selingkuh 1, 2, 3. Mungkin sama landasannya tuh karena fantasi. Gue dulu malah kalau misalnya pacaran gue lurus-lurus aja, gue malah kesel gue bikin ribut gitu. Oh iya iya, soalnya ada orang yang pacarannya maunya tuh kayak ada dinamikanya gitu. Jadi nggak mau nggak mau yang lurus-lurus aja. Benar. Nah, terus udah nih seiring berjalannya waktu, mungkin ada karmanya mungkin ya. Terus? Jadi gue tuh enggak sih, gue nggak pernah selingkuhin. Pas dari gue pernah sekali terakhir. Jatuhnya nggak selingkuh sih, gue nggak diselingkuhin sih Des. Bukannya pembelaan ya guys. Yeah. Jadi gue udah putus tapi gue masih berharap. Sementara dia udah deket sama cowok lain. Jadi gitulah. Yeah. Tapi gue sakit hati banget loh. Nah, Terus. akhirnya mulai dari situ tuh kayak gue susah banget deket sama cewek ini, susah nggak dapat gitu kan. Sampai akhirnya gue ikhlas, terserah deh. Akhirnya dapet tuh bini gue sekarang. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, jebret. Ya kan nggak mungkin gue ceritain di sini ya. Intinya, Iya. intinya ada sebuah masalah yang akhirnya gue tuh tahu, wah bini gue ternyata gila Iya. sesempurna itu di mata gue gitu. Iya. Nah makanya tadi yang gue bilang bersyukurlah kalau lagi apa masalahnya? ya bersyukurlah kalau dapat ujian. Yang Mungkin bukan orang ketiga. yang bukan orang ketiga, mungkin itu tujuannya Iya. itu adalah Mempererat. untuk mempererat. Karena gue setelah kejadian itu, gue tuh ngeliat bini gue anjir gue goblok banget kalau sampai gue sia-siain istri gue yang kayak gini. Iya. Kapan lagi gue dapat gitu? Yang kayak gini, Iya benar. yang gitu sih. Keren. Jadi, Hebat. Keren, bini lo hebat. ya, insya Allah Iya. jadi laki-laki yang hebat gitu. Amin. Ya intinya itu guys, maksudnya untuk menghadapi puber kedua, kalau ada ujian legowo aja. Ya mungkin ini kali ya ujiannya, bukan ujian puber kedua yang itu. Iya itu di luar orang 3 ya. Iya. Benar. Ini ujiannya. Bener, gue setuju. Pokoknya di masalah itu gue jadi menilai bini gue nggak dari hati paling dalam ya. Gue nggak mungkin nyanyiin istri yang kayak gini. Kalau gue macem-macem, gue adalah orang tergoblok sedunia. Iya, itu benar. Kayak gitu. Itu benar Jadi tapi. udah. Pokoknya gue kalau sama pasangan gue ya, Arvel, kalau misalnya ribut, terus gue bilang, kita kalau lagi ribut, ingat waktu kita waktu kita nikah, kita mau kuliah gitu. Waktu kita nikah, di bagian adatnya. Oh yang gue lihat lagi. Yang adat yang misalnya Telur, nanti gitu. iya telur, nanti kalau kalian menghadapi rintangan gitu-gitu. Iya. Ingat bagian itu, dan kalau sekarang apalagi udah punya anak ya, ingat kita bisa kehilangan segalanya. Benar. Dan jangan sampai anak kita mempunyai hidup seperti aku atau seperti kamu dulu. Paham nggak? Paham. Maksud gue gitu. Udah lupain aja yang dulu. Iya. Jangan sampai terulang lagi di anak kita gitu. Iya. Benar. Bukan. Apa tuh? Kita sebagai anak, ngerti nggak? Oh. Jadi Adinda jangan sampai menjalani kehidupan kayak gua dulu waktu gua menjadi anak orang tua gua. Oh. Gue Iya. Jadi lu pengen ngebangun keluarga yang harmonis.
happy gitu. Betul. Itu sih guys, udahlah cukup lah perbincangannya dari A sampai Z yang kita cerita ya. Semi podcast. Ya udah guys, kalau kalian suka video ini Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Salam. Oke, see you next video. Bye guys.